Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua lagi nonton video ini. Jumpa lagi dengan saya Mekanik Desa. Untuk kesempatan kali ini saya akan bicara atau membahas sistem pendingin pada sepeda motor yang saya tahu. Sistem pendingin pada sepeda motor itu ada 3 macam, yaitu sistem pendingin dengan air, sistem pendingin udara, dan sistem pendingin oli yang naik ke tampungan seperti radiator itu dan baru masuk ke mesin. Itu contohnya pada motor Satya FU. Nah, yang saya bahas itu adalah pendinginan udara dan pendinginan air. Yang pertama mari kita bahas pendinginan air. Untuk motor pendinginan air itu adalah motor-motor yang biasa menggunakan air radiator. Dan untuk blockhead ataupun liner pada motor-motor pendinginan air itu seperti ini. Di bagian sini ini ada lubangnya, yang di sini nanti akan terisi air untuk sistem pendingin pada piston. Jika motor dengan pendingin air itu keuntungannya adalah ketika motor itu berhenti di lampu merah ataupun di jalan macet, itu masih ada pendinginan, yaitu pendinginan air. Yang di sini ini itu keuntungannya. Dan kekurangan dari motor dengan pendingin air adalah kita harus sering-sering mengecek sistem dari pendinginan air. Apakah itu ada kebocoran dari sistem pendingin air ataupun terjadi penyumbatan pada sistem pendinginan air. Kalau terjadi kebocoran ataupun penyumbatan, maka sirkulasi dari air pendingin yang ada di sini ini tidak akan bisa maksimal, sehingga akan menyebabkan panas mesin yang berlebih. Kalaupun sudah terjadi panas mesin yang berlebih, maka kemungkinan besar piston akan terjadi gancet. Kalaupun sudah gancet, akan menyebabkan baret pada liner sepeda motor ini dan akan terjadi kerusakan pada liner bagian sini ini, sehingga kompresi pada sepeda motor akan berkurang. Bahkan motor tidak akan mau nyala karena kompresi bocor lewat celah-celah di sini yang baret ini. Terus bentukan dari buring sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin air itu seperti ini bentukannya. Tidak ada sirip-siripnya, polos seperti ini. Itu untuk buring sepeda motor dengan pendinginan air. Seperti ini. Yang kedua adalah motor dengan sistem pendinginan udara. Kalau pada motor dengan sistem pendinginan udara, di sini ada sirip-siripnya, difungsikan untuk celah-celah udara agar bisa masuk sehingga bisa mendinginkan bagian liner di sini. Di bagian piston sini bisa mendinginkan. Di samping dari pendinginan udara itu masih ada pendinginan dari oli yang naik ke bagian sini ini, tetapi tidak sampai ke bagian ruang pembakaran. Karena kalau oli itu sudah naik ke sistem pembakaran, maka motor akan keluar asap, dan kedua juga akan menyebabkan kebocoran kompresi. Kalau sistem udara seperti ini, keuntungannya adalah tidak melakukan perawatan pada sistem pendinginan air ataupun tidak melakukan perawatan pada radiator, karena pada motor-motor dengan sistem pendinginan udara itu tidak menggunakan air radiator, dan bentukan dari buring atau liner sepeda motor pendingin udara itu seperti ini. Ini bentukannya. Kerusakan yang ditimbulkan kalau dari sistem pendingin yang tidak maksimal adalah
ketika panas berlebih bisa menyebabkan gancet pada piston dan menimbulkan baret seperti ini baret. Kalau sudah piston itu gancet ataupun baret, bisa menyebabkan pecah pada bagian piston ataupun nih pecah seperti ini pada bagian piston. Ring piston bisa patah karena diakibatkan gancet. Gancetnya piston itu bisa dipengaruhi dari beberapa macam. Yang pertama bisa dikarenakan oli pelumasan itu tidak sampai ke liner bagian piston di sini, ini tidak sampai di sini, tidak bisa melumasi bagian ini sehingga menyebabkan piston gancet. Yang kedua disebabkan karena panas motor berlebih sehingga piston ini mengembang. Ketika piston itu mengembang dan bagian di sini ini tidak bisa menampung pengembangannya piston, itu menyebabkan piston gancet. Itu yang terjadi pada sistem pendingin pada sepeda motor, antara sistem pendingin udara dan sistem pendingin air. Kekurangan dari sistem pendingin udara adalah ketika motor itu berhenti di lampu merah ataupun di jalan macet, itu tidak ada pendinginan, cuma mengandalkan dari pelumasan. Karena dengan sistem pendingin udara itu pendinginannya ketika motor sedang berjalan itu terdapat dari udara dari depan, dari samping, itu terhembus udara sehingga bisa mendinginkan dari mesin sepeda motor itu motor-motor dengan sistem pendingin udara. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang, mohon dibenarkan lewat komen agar bisa membangun channel kami lebih baik. Jangan lupa like, komen, subscribe, share agar bisa membangun channel kami menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.